合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。阿弥陀佛，感恩善真开示，感恩 Maria Krislina telah memimpin kata pelimpahan jasa dan penghormatan kepada Master. Baik, sesung sece, sebelum kita lanjutkan simposium pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan co-host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Dunia terbebas dari bencana. Baik, Kangen Sesung Sece, selamat malam Sesung Sece. Tentu sebelumnya hari malam ini ya, saya Tan Suryanto sebagai moderator juga ditemani oleh mitra bajik saya, Cendana Sesyong ya. Mungkin Cendana Sesyong mau
memberi salam dulu, silakan. 呀，感恩呢师兄苏良道，感恩师兄师姐，感恩上人。 Baik. Ya. Ya, sebelumnya terlebih dahulu ya, kita kangen dulu ya kepada host kita malam ini, Haliman Sesyong, ada Ong Ciwi Sesyong, ada Maria Krislina Sece, Kelly Sece, dan Lili Sece ya. Tentu sebelumnya juga kangen kepada tim Sinlosiang yang telah bekerja keras di belakang layar ya, sehingga kita bisa melakukan Simposiang pada malam ini dengan baik ya. Tentu tidak lupa juga kangen kepada Sesung Sece yang hadir pada malam hari ini. Mari kita mulai ya Sesung Sece. Saya akan membacakan intisari pada malam hari ini. Tentu intisari ini malam ini juga cukup mendalam saya rasa ya Sesung Sece ya. Jadi mari kita lihat intisarinya terlebih dahulu. Silakan co-host. Saya akan bacakan ya Sesung Sece ya. Sutra Teratai bab ke-23 aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Di episode 1817. Memperoleh kebahagiaan dari samadhi dan setulus hati memberikan persembahan. Silakan. Catatan tangan. Saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Saat sifat hakiki gelap, segala kondisi menjadi kelam. Dimanapun mentari dan rembulan menerangi, adalah alam semesta baik untuk jaga lahan batin. Nah, apa maksudnya ya Sesung Sece? Mari kita lihat poin pertama. Poin pertama, sekarang kita sudah di sini untuk mendengarkan Dharma. Cepatlah temukan kembali batin Anda. Temukan kembali dan menyatukannya dengan orang dan Dharma. Kita perlu memahami diri kita sendiri. Batin kita selalu jauh dari saat ini. Pikiran seperti ini yang sulit dijaga. Inilah makhluk awam. Karena kita adalah makhluk awam, maka kita harus belajar dari Buddha. Belajar untuk menenangkan batin dengan sebersih pikiran. Kita harus menenangkan batin kita. Saat ini, pikiran ini tidak terpisah sedikit pun. Sedetik pun. Saya berharap setiap hari sebelumnya semuanya mendengarkan Dharma. Kita harus memahami terlebih dahulu hal ini. Garis besar ini, saya selalu berharap melalui Sutra Teratai membantu agar setiap orang dapat memahami. Saat kamu ingin memahami sutra, sebelumnya harus mempunyai pikiran yang jernih. Jika pikiran ini tidak jernih, meskipun kamu hanya membaca sutra, tiada dharma untuk membebaskan. Maka itu, saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Jadi Sesung Sece di sini Master mengajak kita ya untuk menemukan batin kita kembali. Ya sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya Sesung Sece ya, kita bisa lihat ya jencai sincai ya. Maksudnya orang itu berada di sana, hatinya juga harus ada di sana. Jadi kita sering mendengar orang bilang tangsia ya, pada saat itu ya. Nah kalau jencai singbucai gimana? Maksudnya kalau orangnya berada di sana tapi hatinya tidak di sana Sesung Sece. Kita sering melihat ya kadang-kadang di dalam suatu pembicaraan ya kita memang orangnya berada di sana. Tapi apa yang dikatakan di sana atau yang sedang berbicara di sana kita tidak tahu apa yang dia sampaikan. Tapi kadang-kadang kebetulan ada sesuatu kata yang mengklik ya. Tadi dia bicara apa tentang ini? Kayaknya baru kita mulai sadar ya. Nah, Sesung Sece, hati kita pada saat itu ada di mana? Kalau melihat kembali ya, pada saat Sang Buddha ingin
diminta oleh Sariputra untuk menyampaikan ya bahwa sutra yang sangat pamungkas ini ya yang sangat ditunggu-tunggu ya. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? 5.000 orang meninggalkan tempat. Tapi saya pernah mendengar Sao Susyong juga pernah sampaikan. Sebenarnya apakah 5.000 orang itu betul-betul meninggalkan lokasi itu? Kalau mereka tidak meninggalkan tempat itu, tapi hati mereka sudah tidak di sana, apakah mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha? Mungkin juga tidak ya. Jadi ini sebagai hal yang kita bisa tarik dari kesimpulan ya, bahwa sesungguhnya inilah yang harus kita pahami. Di mana kita berada, hati kita harus ada di sana. Tapi tadi disampaikan oleh Master ya, bahwa inilah manusia awam. Ya. Makanya kita harus belajar dengan siapa sesungguhnya. Nah, kita harus belajar dari Buddha ya, bagaimana supaya hati kita bisa menjadi tenang, dan apa manfaat daripada mendengarkan Simfasyan setiap hari. Nah, tentu kita bisa belajar ya bagaimana untuk menenangkan hati dan pikiran kita, ya, bagaimana kita harus kemudian mengklik lagi ya pikiran kita bahwa oh ya ini saya belum pernah tahu loh. Sekarang saya dibukakan pikiran, mungkin saya bisa akan lebih perhatikan bahwa sesungguhnya selama ini ya bisa dikatakan ada kebocoran, ada bocor ya. Jadi sampai-sampai tidak ada dharma untuk membebaskan. Inilah saatnya batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Kita kadang-kadang melihat ya sesungguhnya ya, ada ada suhu-suhu yang pada saat dia berada di tinggal di daerah kerumunan orang banyak, ataupun dia sedang berjalan, tangannya ada memegang sebuah tasbih. Nah, tapi tangannya tidak berhenti loh sesungguhnya. Tangannya tetap menggerakkan tasbih itu. Kenapa? Dia juga sedang ya agar pikirannya tidak kemana-mana. Ya, dia tetap pada kondisi yang sadar seutuhnya. Dia bisa membawa kita membawa pikirannya jangan sampai terbawa. Kalau pikiran terbawa, apa yang sedang dijalankan pun bisa jadi tidak menyatu ya. Inilah sesungguhnya kita juga bisa melihat segala sesuatu itu bisa berbalik ke kita kalau kita perhatiin sesungguhnya. Baik, saya akan teruskan. Ini akan lanjut poin kedua ya sesungguhnya ya. Silakan. Nah, poin kedua akan diteruskan oleh Cendana Susyong. Silakan Cendana Susyong.感恩 Suryanto Susyong. Saat sifat hakiki gelap, segala kondisi menjadi kelam. Sifat hakiki kita yang demikian adanya, jika menjadi suram atau gelap, maka segala kondisi di sekitar kita pun terasa suram dan tidak jelas. Kebingungan dan kegelapan batin itu menjadi penghalang yang menutup kita. Ketika mendengarkan ajaran, hati tidak ditarik kembali ke dalam. Sedikit saja penyimpangan, maka ajaran itu pun tidak bisa dipahami. Kata suram atau gelap, yaitu hati kita menjadi redup atau tenggelam dalam kegelapan. Sifat hakiki telah tertutupi. Itulah ketidaktahuan atau kebodohan batin. Oleh karena itu, kita harus sering-sering membangunkan hati kita. Jangan biarkan hati itu tenggelam dalam kelesuan. Jika sifat sejati kita menjadi suram, maka semua kondisi yang kita temui pun akan menjadi kelam. Untuk bisa benar-benar memahami satu kalimat ajaran saja, diperlukan begitu banyak kondisi yang saling melengkapi. Ya, Susyong Suce,
Saat sifat hakiki gelap, maka segala kondisi menjadi kelam ya. Ini menggambarkan bagaimana keadaan batin kita mempengaruhi cara kita memandang dunia. Kita pilih ya satu persatu sesiung saja. Sifat hakiki pensing atau forcing ya, adalah potensi pencerahan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Dia jernih, murni, penuh welas asih dan kebijaksanaan. Namun, ketika sifat ini tertutupi oleh kekotoran batin, seperti kebingungan, nafsu keinginan, kemendekatan, kemarahan, ya, ego, maka seperti kaca yang buram ya, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Akibatnya, dunia yang sebenarnya terang benderang tampak gelap ya bagi kita. Bukan karena dunia itu sendiri berubah, tetapi karena batin kita ya tertutupi oleh kabut kebodohan. Nah, kemudian poin berikutnya ya, kebingungan atau kegelapan batin itu menjadi penghalang. Ini adalah gambaran dari awija ya, umi, ketidaktahuan, akar dari penderitaan menurut ajaran Buddha. Saat batin kita menjadi gelap, kita tidak bisa memahami Dhamma dengan benar. Bahkan jika kita mendengar ajaran yang benar tanpa batin yang siap, maka ajaran itu akan meluncur begitu saja. Ya, jadi tidak ada membekas di dalam batin kita ya, tidak dipahami secara esensial. Disinilah pentingnya sebuah ketulusan untuk mendengarkannya, atau santing ya, ya kebajikan karena mendengar, yaitu mendengarkan dengan batin yang terbuka dan tidak terpengaruh oleh pandangan keliru. Di sini saya teringat ya di cerita Sang Buddha ya, Sesiung Sece. Dulu ada seorang penjagal istana ya, yang kerjanya selalu membunuh narapidana. Nah, karena pekerjaan itu dilakukan puluhan tahun, maka batinnya itu lama-lama menjadi gelisah ya, Sesiung Sece. Dan ketika beliau cuci muka, ya di danau beliau ketemu dengan Biku Ananda. Kemudian meminta ya Biku Ananda untuk menjelaskan Dhamma. Kemudian Biku Ananda menjelaskan dengan detail, dengan pelan-pelan, hati-hati, tetapi beliau memperhatikan bahwa si penjaga tersebut tidak bisa berkonsentrasi ya, Sesiung Sece. Ya gelisah gitu akibat membunuh narapidana. Nah, kemudian Biku Ananda dengan bijaksana memutuskan untuk menanyakan kepada penjaga tersebut, ya, penjaga, ketika kamu membunuh seseorang, apakah kamu membunuh dengan niat kamu sendiri atau karena disuruh? Kemudian si penjaga menjawab, ya Bante, saya membunuh atas disuruh ya, bukan niat saya untuk membunuh. Kemudian Biku Ananda bertanya kembali ya kepada penjaga, jika demikian, apakah ini salahmu atau bukan? Eh, ya, Bante, ini bukan salahku. Kemudian batinnya menjadi bahagia ya, Sesiung Sece, menjadi bebas dari kerisauan. Kemudian memohon untuk Biku Ananda untuk menjelaskan ulang kembali, dan beliau ya mencapai pengetahuan anulomanyana, yaitu pengetahuan tentang awalnya ya, awal kemulaan, dan hampir mencapai tingkat kesucian pertama. Ya, tetapi sebelum mencapai kesucian pertama, kemudian beliau ya meninggal dunia, Sesiung Sece. Inilah pentingnya ya. Di sini kita bisa menangkap intinya bahwa ketika kita mendengarkan Dhamma, jangan sampai yo sising canin ya. Jangan sampai hati kita gelisah gitu, Sesiung Sece. Jadi kita bedah lagi ya. Sedikit saja penyimpangan, maka ajaran itu pun tidak bisa dipahami. Kalimat ini mengingatkan kita akan pentingnya ya untuk memiliki kejernihan batin, kondisi batin yang tidak terpusat dan tidak terganggu. Maaf. Jika kita miring sedikit saja dari pusat ajaran, pemahamannya bisa meleset ya, seperti kompas yang menyimpang 1 derajat ya, lama-lama bisa jauh dari tujuannya. Maka diperlukan hati-hati ya dan keikhlasan agar tidak membelokkan ajaran hanya demi memuaskan ego atau keinginan pribadi ya. Seperti kata Sang Buddha, bahwa tanpa adanya perhatian dan kewaspadaan, maka seseorang tidak akan
mencapai sesuatu apapun yang berguna di dalam hidupnya. Jadi ini pentingnya Sesiong Sece untuk selalu waspada ya dan selalu memiliki perhatian. Jadi harus sering-sering membangunkan ya batin kita. Ya, jangan biarkan batin ini terbuai oleh kebiasaan malas atau kekosongan batin. Kesadaran yang terjaga atau sati ya adalah kunci untuk tetap mengingatkan sifat sejati kita dan tidak hanyut dalam samsara. Dengan membangunkan batin kita terus-menerus, kita bisa menerangi sifat hakiki kita yang akan mengubah persepsi terhadap dunia ini. Ya, jadi untuk bisa benar-benar memahami satu kalimat ajaran, diperlukan begitu banyak ya kondisi yang saling melengkapi. Ini maksudnya adalah satu kalimat ajaran seperti segala sesuatunya yang tidak kekal membutuhkan kondisi sebagai berikut ya. Kejernihan batin, kebijaksanaan yang tumbuh secara bertahap, guru yang membimbing, latihan yang konsisten, dan pengalaman hidup yang memperdalam pemahaman kita. Jadi ajaran ini bukan untuk dihafal saja ya, tetapi diselami, direnungkan baik-baik, dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata ya. Jadi kesimpulannya kita harus selalu melatih ya Sesiong Sece, sati kita kesadaran penuh dan samadhi, ketenangan batin. Sering refleksi terhadap ajaran bukan hanya mendengar tetapi menghayati ya. Hati-hati juga terhadap kemalasan batin yang tampaknya itu lemah lembut, halus sekali, tetapi bisa sangat menyesatkan. Ya, jadi perlu bangunkan juga sifat sejati kita dengan praktek selalu berwelas asih, melatih terus kebijaksanaan, dan tekad untuk mensucikan batin. Ya, kita mohon next ya, host. Untuk berikutnya, mohon Sesiong Suryanto ya, melanjutkannya. Kangen Sesiong. Baik, Sesiong Cendana ya. Jadi betul ya Sesiong Sece ya. Jadi ya sebenarnya memang kita harus sering-sering membangun hati kita ya. Sebenarnya hati kita ada di mana Sesiong Sece. Nah ini penting sekali untuk kita mungkin ada kata sati ya, kita harus selalu sati ya. Jadi dimanapun kita berada, betul-betul hati kita harus ada di sana ya. Sehingga hati kita tidak tercuri ya ke tempat lain ya. Nah, jadi disinilah Sesiong Sece kita selalu harus penuh dengan kesadaran setiap saat. Baik, saya akan ya, Cendana Sesiong, saya akan terusin ya, Sesiong Sece. Ini poin ketiga, alam semesta adalah ruang besar, tempat di mana matahari dan bulan berada. Matahari selalu bersinar di sana dan bumi kita ini yang mengelilingnya. Maka dikatakan alam semesta baik untuk menjaga lahan batin. Artinya kita harus menjaga kondisi batin ini dengan baik. Hati kita harus berputar dalam dharma, mengikuti dharma dan bukan sebaliknya. Kita yang harus mencari dharma, bukan menunggu dharma datang mencari hati kita. Sekarang saya sedang membicarakan di sini. Jika hati kita tidak dipanggil kembali untuk mendengarnya, padahal dharma disampaikan terus-menerus, maka ini berarti dharma sedang berusaha mencari kalian. Namun, apabila kita bersungguh hati kalian akan aktif mencari dharma. Saat ini hati akan menjadi tenang dan sungguh-sungguh mendengarkan apa sebenarnya yang sedang diajarkan dharma ini. Seperti inilah kondisi hati yang mencari dharma. Nah, Sesiong Sece, dari poin ketiga ini tadi saya dari tadi baca, semua tidak terlepas dari dharma, kata dharma itu sendiri. Ya, betul ya Sesiong Sece. Nah, lantas apa sih itu dharma? Kalau orang itu bertanya apakah itu dharma? Terus ada yang bilang, apakah itu kehidupan? Betul ya, Sesiong Sece. Nah, ini pada saat saya pernah mendengar Cing Sesuhu ya, Suhu Gria Aden Serin, bahwa Master pernah berkata, bila dharma itu, kalau di dalam
aksara Mandarin, Dharma itu terdiri dari dua sisi ya. Yang satu sisi kiri ada tiga titik ini menggambarkan air. Terus yang di sebelah kanan ada tulisan Qi, maksudnya itu pergi. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau Anda pergi melihat air, Anda akan menemukan Dharma. Nah, artinya apa sesungguhnya? Nah, artinya kalau Anda pergi melihat air, Anda akan melihat Dharma. Maka Anda akan memahami prinsip kebenaran alam semesta dari kehidupan semua makhluk yang alami. Ya, atau dengan kata lain, memahami prinsip kebenaran dari bagaimana menjadi seorang manusia dalam melakukan segala hal. Tapi di sini juga ada praktisi yang juga pernah menyampaikan seperti ini. Saya akan bacakan di situ. Begini katanya. Dharma sesungguhnya adalah berbicara dalam bentuk perumpamaan. Karena Dharma tidak mempunyai bentuk apapun. Dharma tidaklah bulat. Juga tidak pula mempunyai sudut. Tidak ada cara lain untuk mengenal Dharma selain melalui perbandingan seperti berikut. Jika kamu memahami perbandingan berikut, maka kamu akan memahami Dharma. Nah, jangan berpikir Dharma itu sesuatu yang jauh dari dirimu. Sesungguhnya Dharma tepat pada berada bersama dirimu. Dharma adalah tentang kamu. Coba amati. 1 menit kamu merasa bahagia. Menit berikutnya merasa sedih. Lalu puas. Kemudian marah pada orang ini. Benci pada orang itu. Ini semua adalah Dharma. Nah, contohnya ya, tadi ada dikatakan Dharma selain melalui perbandingan sebagai berikut. Saya akan ambil satu contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Kotoran batin sama seperti kucing. Jika kamu memberi makan seekor kucing, kapanpun ia ingin, maka ia akan terus datang dan datang lebih sering. Tetapi akan datang suatu hari ketika kucing itu mencekarmu, jika kamu tidak memberinya makan. Jadi kamu tidak harus memberinya makan. Kucing itu akan terus mengeong dan mengeong. Tetapi jika kamu tidak memberinya makan selama 1 atau 2 hari, maka ia akan berhenti datang kembali. Ya. Sama seperti kotoran-kotoran batin. Jika kamu tidak memberinya makan, maka mereka tidak akan mengganggumu. Pikiranmu kemudian akan menjadi tenang dan terbebaskan. Nah, itu salah satu perumpamaan ya sesungguhnya. Kalau dilihat dari perumpamaan, mungkin kita lebih mudah untuk mencerna atau memahaminya. Nah, itulah kenapa kita di dalam sutra itu ada metode terampil. Kenapa selalu master dalam kita kan pada saat master Cenian bercerita misalnya ya, itu akan lebih mudah kita mengambil contoh-contoh di dalam masyarakat dan master membaparkannya dengan menceritakan kisah-kisah ini sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Karena di dalam kehidupan ini kita bisa merasakan ada hal-hal yang seperti mirip-mirip seperti itu ya. Nah, itulah contohnya sesungguhnya. Jadi sangat memungkinkan kita bisa memahami lebih dalam lagi ya. Nah, makanya di sini dikatakan alam semesta baik untuk menjaga lahan batinnya sesungguhnya. Baik, kita akan teruskan lagi. Silakan co-host. Cendana Sesiong, saya akan bacakan naskah sutra dulu kali ya. Iya, Sesiong. Baik, naskah sutra. Setelah mencapai samadhi ini, hatinya penuh maha sukacita dan berpikir, saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai.
Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha, Chandrawimala, Surya Prabha Sastri, dan Sutra Tratai. Ini terdapat di Sutra Tratai bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaisaja Raja. Silakan host, kita lanjut. Nah, ini menjelaskan setelah memperoleh samadhi, dengan setulus hati dan pikiran sukacita, memberikan persembahan. Pertama-tama berpikir kalau itu adalah berkat jasa dari sutra ini. Selanjutnya berpikir untuk memberikan persembahan pada Buddha dan sutra ini. Kebenaran sejati menyadarkan dan menuntunnya menuju praktek benar, sehingga tahu secara menyeluruh akan segala samadhi. Baik, kita teruskan lagi ya. Silakan host. Nah, ini akan diteruskan oleh Cendana Susyong ya, Susyong Sece ya. Silakan Cendana Susyong. Ya, Kang En Susyong Suryanto. Akhir-akhir ini, tahun 2020, Master terus terhubung secara daring dengan para relawan suci di seluruh dunia. Master selalu berkata, saya telah menerima begitu banyak persembahan, meskipun para murid berada jauh dari guru. Namun kalian semua telah menerapkan ajaran yang guru sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah balasan terbaik bagi guru, persembahan yang tertinggi dan tiada tara. Saya merasa sangat bahagia. Setiap hari saya sangat bahagia dan penuh sukacita. Itu karena kalian semua menunjukkan ketulusan itu, yaitu mendengarkan dan menerapkannya dalam hati dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Inilah bentuk persembahan tertinggi dan tiada tara. Maka inilah yang disebut dengan setulus hati dan pikiran sukacita memberikan persembahan. Jadi ya, jarak fisik bukan penghalang ya, Susyong Sece. Selama batin kita terhubung, meskipun para murid ya berada jauh dari guru. Ya di masa pandemi, interaksi itu langsung yang sangat terbatas. Namun Master menekankan bahwa kedekatan hati ya dan praktek nyata itu jauh lebih penting daripada kedekatan fisik. Jadi hubungan sejati antara guru dan murid bukan diukur dari seberapa sering bertemu, tetapi seberapa dalam ya ajaran itu hidup di dalam batin para muridnya. Jadi praktek nyata itulah bentuk persembahan yang tertinggi ya, Susyong Sece. Nah, di sini praktek nyata adalah bentuk persembahan tertinggi. Jadi saya teringat juga di dalam di dalam zaman Sang Buddha, ketika kira-kira waktu sebelum 4 bulan ya, Sang Buddha mencapai parinibbana, kemudian banyak ya murid-murid Sang Buddha itu yang putu jana, maksudnya yang belum mencapai kesucian, gelisah ya. Waduh, nggak tahu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian mereka berusaha mendekat kepada Sang Buddha ya. Tetapi ada seorang murid, beliau em, bertekad selama Sang Buddha masih hidup, beliau berarti supaya mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian tidak bicara kepada siapa-siapa, beliau ya berdiam diri, terus melatih terus ya. Nah, kemudian ya, ketika para murid yang lain melihat biku tingkah aneh tersebut, mereka membawanya kepada Sang Buddha dan melaporkan, ya, Bante, dia kelihatannya tidak mencintaimu seperti kami-kami ini ya, selalu mendekati gitu. Nah, kemudian ya Sang Buddha bertanya kepada murid yang berarti itu ya. Kemudian muridnya menjelaskan kepada Sang Buddha bahwa beliau ingin mencapai kesucian arahat sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana. Kemudian Sang Buddha sangat bahagia ya, Susyong Sece. Ya, dan dijawabnya, ya kalian seharusnya bertingkah seperti biku tersebut. Kalian jangan mendekati saya atau hanya mempersembahkan bunga-bunga atau dupa wewangian gitu. Seharusnya kalian berusaha untuk mempraktekkan lokutara dhamma ya, dhamma yang di luar duniawi, seperti yang telah saya ajarkan kepada kalian. Nah, disinilah pentingnya Susyong Sece. Praktek nyata adalah bentuk persembahan yang tertinggi. Jadi sukacita guru muncul ya dari ketulusan para murid-muridnya.
Ya di sini Master juga menunjukkan ya bahwa sukacita sejati seorang guru adalah melihat murid-murid yang hidup selaras dengan ajaran Dhamma ya. Ketika seorang murid mendengarkan dengan tulus dan sungguh-sungguh mengubah hidupnya, guru akan merasa usaha beliau itu tidak sia-sia ya, Sesiong Sece. Ya, jadi inilah yang disebut setulus hati dan pikiran sukacita yang memberikan persembahan. Jadi maksud kalimat ini adalah ketulusan hati ditambah dengan kesadaran penuh, ditambah praktek nyata adalah persembahan spiritual yang tertinggi. Bukan hanya ritual atau materi aja, tetapi penghidupan yang selaras dengan Dhamma. Ini juga sejalan dengan ajaran Buddha ya, bahwa pelaksanaan ajaran adalah penghormatan yang tertinggi kepada guru kita dan Dhamma. Ya, untuk berikutnya mohon next ya, host. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Mengapa dengan mendengarkan sutra bisa mencapai samadhi? Sutra membuatnya mampu memfungsikan batin untuk membimbing secara luas. Jadi di hadapan setiap makhluk, tubuhnya muncul. Karena itu, bisa menjelmakan tubuh dimanapun adalah disebabkan oleh kekuatan sutra. Mohon next ya, host. Untuk poin berikutnya, persilakan Sesiong Suryanto ya, Sesiong. Kan Sesiong Cendana ya. Oke, baik Sesiong Sece, saya akan bacakan poin kelima ya. Anda semua telah mendengar Dharma begitu lama. Apakah Dharma memutar batin kalian? Dari tengah Dharma ini, dengan segala jenis Dharma yang dapat digunakan, telah diumpamakan dengan kata-kata. Sutra teratai dibabarkan hingga saat ini sudah berapa tahun. Masalah di dunia saat ini juga digunakan di dalam sutra mengajarkan dengan kata perumpamaan. Manusia saat ini, masalah saat ini membabarkan sutra teratai menggunakan prinsip kebenaran. Sutra teratai dalam menghadapi masalah saat ini, manusia dan masalah saat ini menjadi sakti prinsip kebenaran dari sutra teratai. Apakah pernah menyaksikan? Harusnya masalah saat ini menjadi saksi kali ya. Saksi prinsip kebenaran dari sutra teratai. Apakah pernah menyaksikan? Ada menyaksikan. Sutra ini selamanya berfungsi di dalam batin Anda. Saat batin Anda menemui masalah, maka akan memfungsikan Dharma. Gunakanlah Dharma dari batinmu untuk menghadapi manusia, masalah, dan benda. Batin kita yang telah memperoleh Dharma ini dioperasikan. Jadi Dharma dari batin mengoperasikan alam semesta, manusia, masalah, dan benda. Kita menggunakan kesan batin yang kita pahami. Demikian kita melakukan segala sesuatu hal. Ini merupakan sutra membuatnya mampu memfungsikan batin untuk membimbing secara luas. Kita semua harus dengan kesungguhan hati menghayatinya. Kembali lagi ya. Ini sutra teratai ya, Sesungguhnya. Semua adalah berasal dari sutra teratai. Sutra teratai adalah ajaran abadi. Diceramakan Master ya. Yang dapat diakumulasi di dalamnya termuat jalan bodhisattva yang agung dan mulia. Ya, sutra teratai mengandung kebenaran sejati. Ya, yang menyatukan prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam kehidupan. Saya pernah mencatat itu sesungguhnya. Sebenarnya sutra semua materi pengajaran daripada sutra dapat dibagi menjadi 12 bagian atau 12 kategori ya, yang disebut sebagai 12 bagian naskah sutra. Apakah itu sesungguhnya? Itu yang pernah saya catat adalah ini. 12 bagian pengajaran dari sutra itu adalah satu. Kalau kita lihat di sutra teratai itu biasanya ada prosa, salah satu prosa. Kemudian kedua ada
syair pengulangan. Dan yang ketiga adalah ajaran dalam bentuk syair. Yang keempat ada perumpamaan. Kelima ada sebab musabab. Keenam ada pembabaran dharma tanpa diminta. Ketujuh, kisah kehidupan lampau dari Buddha. 8, kisah kehidupan lampau dari Buddha. 9, ajaran yang belum pernah ada. 10, ajaran penjelasan yang mendalam. 11, diskusi tentang doktrin ajaran. 12, peramalan. Itu 12 bagian penutup sutra ya, susun suci. Jadi mungkin sedikit gambaran ya. Jadi biasanya di Sutra Tratai ada prosa ya. Jadi prosa itu adalah naskah sutra yang langsung menyampaikan segala karakteristik dharma. Tidak ada batasan terhadap sejumlah tes dan kalimat. Karena barisnya panjang, makanya dinamakan prosa. Nah, yang kedua juga biasa kita lihat ada syair pengulangan. Dharma yang dibabarkan sebelumnya kemudian dirangkum dalam bentuk sajak. Karena memiliki maksud mengulangi, maka dinamakan syair pengulangan. Nah, kita ada beberapa contoh yang kita sering lihat. Kalau sesungguhnya kalau baca Sutra Tratai itu mungkin kok diulang-ulang. Inilah sesungguhnya. Tapi kadang-kadang saking panjangnya pengulangan itu, kita seakan-akan itu sebenarnya sedang mengingatkan kembali ya. Apa yang telah disampaikan tuh betul-betul kita sudah dapat belum? Kita sudah terima belum? Dan kita sudah paham belum? Ya. Nah, inilah mungkin contoh-contohnya yang kadang-kadang kita merasa kok diulang-ulang terus ya. Begitu ya sesungguhnya. Baik, kita bisa lanjut. Silakan co-host. Naskah Sutra. Pada saat memasuki samadhi ini, di angkasa turun hujan dan bunga mandarafa. Bunga maha mandarafa, bubuk halus dari kayu cendana hitam yang keras, memenuhi seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Ini terdapat di Sutra Tratai bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaisakya Raja. Ya, kita terus ya. Silakan co-host. Nah, pada saat memasuki samadhi ini di angkasa dengan kekuatan gaib menurunkan hujan bunga dan dupa sebagai persembahan pada Buddha. Itulah menjelmakan diri di mana-mana. Di angkasa menunjukkan bagaimana menggunakan metode terampil dalam kondisi kosong dan hening. Ini sebenarnya tadi Master juga ada menjelaskan ya semua tentang kondisi hujan turun ya, jadi banyak persembahan. Ini sebenarnya banyak metode terampil di dalam uraian-uraian itu ya. Jadi ini cukup dalam juga ya sesungguhnya. Baik, kita teruskan lagi. Silakan co-host. Nah, poin ke-6 saya persilakan Cendana Sesung. Silakan. Kan Sesung Suryanto. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus satu hati, batin mengikuti tubuh jasmani kita. Batin dan jasmani tidak pernah terlepas. Mendengar Dhamma dengan membawa batin. Dalam ajaran ini, suara harus keluar, harus melalui ajaran demikian untuk menyatukan. Kita menyerap setiap kata ke dalam batin kita. Kamu harus melewati beberapa putaran. Dhamma ini baru bisa masuk ke dalam batin dan otak kamu. Di batin dan otak kamu, bagaimana kamu mengubahnya untuk bisa digunakan dalam kehidupan keseharian. Kita berpikir sangat jelas. Manusia, setiap orang hidup dalam ruang yang besar ini. Semuanya sangat menakjubkan. Setelah memahami, ratusan ribu kalpa sulit untuk ketemu. Setiap menit dan detik merupakan ribuan kalpa. Jika kamu berhenti di waktu sangat panjang. Jika demikian disia-siakan sangat cepat. Setiap detik akan berlalu. Jika kamu bersungguh hati, 1 detik seumur hidup. 1 detik kamu akan merasakan
seumur hidup tidak habis digunakan, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati, Sesiung Sece. Jadi belajar Dhamma itu harus satu batin. Batin menyatu dengan tubuh jasmani. Maksudnya adalah belajar ajaran Buddha itu tidak cukup ya dengan akal saja, tetapi juga dengan totalitas ya batin dan jasmaninya ya. Jadi antara batin dan jasmani itu bekerja sama. Maksudnya ketika kita memperhatikan ya apa yang sedang kita lakukan, batin itu ya benar-benar di saat ini, tidak kemana-mana. Jadi Dhamma harus benar-benar menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak terpisah ya antara batin dan tubuh. Batin itu artinya pikiran dan tubuh adalah perbuatan kita. Ya, harus dibawa ke dalam batin. Jadi suara harus keluar, harus melalui ajaran untuk menyatukan. Maksudnya adalah bahwa ajaran itu tidak hanya masuk ke dalam, tetapi juga harus keluar ya sebagai ucapan dan tindakan kita. Dhamma juga menjadi nyata ketika kita bisa itu ya bersatu dengan kebenaran, menyampaikan ulas asih dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Penyatuan batin, tubuh, dan dhamma terjadi saat semua perbuatan kita memancarkan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi mendengarkan dhamma itu sekali aja tidak cukup ya Sesiung Sece, harus diulang-ulang terus. Ya karena kotoran batin kita sudah terlalu tebal. Jadi harus mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan berulang kali. Inilah yang disebut 3 tahapan belajar Dhamma ya. Srawana, cinta, dan bawana. Hanya dengan pengulangan batin ya dan perbuatan ini, ajaran bisa benar-benar meresap ya, membentuk pola pikir baru dan menjadi bagian dari hidup kita ya. Ya, jadi Sesiung Sece, jika kebiasaan kecil itu kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi habit ya, menjadi watak baru kita. Jadi jika kebiasaan kita selalu berbuat baik, lama-lama nanti watak kita juga bisa berubah baik dan itu memang masuk akal. Setelah masuk batin dan kepada akal, kita harus mengubah ya, agar bisa digunakan dalam keseharian. Inilah adalah inti dari praktek ya. Berarti menjadi bertransformasi. Dhamma itu bukan untuk dihafal saja, tetapi untuk mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Dhamma sejati adalah yang berfungsi praktis, membuat kita lebih sabar, penuh welas asih, tidak mudah marah, dan tidak serakah. Jadi setiap detik adalah ratusan ribu kalpa ya, jika digunakan dengan sungguh-sungguh. Ini maksudnya adalah penghargaan ya terhadap waktu Sesiung Sece. Jadi di dalam di dalam zaman Sambuda saya teringat juga ada murid beliau ya, murid wanita gitu. Beliau ya sangat mahir ya dalam berarti meditasi sehingga suatu hari ketika merasa ini agak frustasi, capek gitu ya, mengapa kemajuannya ya masih belum mencapai ya ketika kesucian arahat. Kemudian ya Sang Buddha memberikannya gitu dhamma bahwa ya itu ya bahwa walaupun hanya satu hari tetapi orang yang dapat melihat keluhuran dhamma maka dia akan mendapat ya manfaat ya sebesar-besarnya. Jadi ya walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak bisa melihat dhamma, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat itu ya keluhuran dhamma gitu. Nah, kemudian si wanita murid Sambuddha mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi ya itulah Sesiung Sece. Ketika kita sudah meresap ya dhamma, maka bisa kita memahaminya. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak melihat keluhuran dhamma adalah
hal yang hidup yang sia-sia, Sư姐. Jadi ya jangan disia-siakan waktu ya, gunakan sebaik-baiknya untuk menanam kebajikan, terus menambahkan kebajikan. Ya, mohon next ya, host. Ya, sudah selesai. 感恩师兄师姐，感恩。 Baik, Captain ya, Cendana Susyong ya. Ya, seperti yang tadi yang terakhir, kita lihat ya, Master bilang, jika kamu bersungguh hati 1 detik seumur hidup, 1 detik kamu akan merasakan seumur hidup tidak habis digunakan. Nah, kalau kembali lagi kita lihat ya, Cendana Susyong ya, Master menerima 6 kata dari kakek guru ya, Wei Fo Chia Wei Chong Sen. Sampai sekarang Master masih tidak maksudnya cobuan masih tetap memegang teguh prinsip itu dan Wei Chongsen Wei Fojiao. Inilah Seseng Suci. Jadi ini sungguh luar biasa kalau kita menggunakan waktunya dengan baik, segala sesuatu pun akan bisa nampak ya Seseng Suci ya. Baik, Cendana Sesyong, mungkin kita juga perhitungkan waktu ya. Kita akan mulai buka seri untuk Sesyong Suci. Tentu di sini ya, Sesyong Suci kemarin udah disampaikan ya, karena mulai 1 Agustus 2025 kita tata cara sharing peserta tuh ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan dan mungkin Sesyong Suci bisa perhatikan ya. Mungkin silakan ke host ya. Nah, di sini tata cara sharing peserta ya. Yang pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Kedua, sharing kesan batin dari ceramah master. Ketiga, sharing materi intisari. Keempat, sharing praktek dicuci dan kehidupan sehari-hari. Kelima, ya lamanya sharing kita tetap kasih kesempatan 5-10 menit ya, paling banyak ya Sesong Sece. Jadi juga ini sehingga memberi peluang untuk Sesong Sece yang lain untuk bisa sharing bersama ya. Dan keenam, hindari perdebatan atau sara politik dan hal tidak bermanfaat ya. Tentu Sesong Sece diminta perhatiannya sehingga sharing kita akan menjadi memberi kesan yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya Cendana Sesong juga ya. Nah, mari kita buka sharing pada malam hari ini. Ini sudah ada yang resen ya. Ini mungkin tadi Viviliang Sece sudah resen dulu kali ya. Baik, kita persilakan Viviliang Sece, kemudian oleh Jangka Wijaya Sesong. Silakan. Sang Rong Khai Sư, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Tang Suryanto dan Cendana Sư Siêu. Silakan Viviliang Sece. Jadi ini naskah sutra yang pertama. Setelah mencapai samadhi ini, hati penuh maha sukacita dan berpikir bahwa saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha, Chandra, Vimala Surya, Prabhasa Sri, dan sutra teratai. Jadi di sini dikatakan penjelasannya melalui penampakan dari Dharma sehingga memperoleh kebahagiaan di dalam samadhi. Dan juga dengan mendengarkan sutra teratai sehingga bisa mencapai samadhi. Dan sutra teratai ini membuat mampu memfungsikan batin untuk bisa membimbing secara luas. Dan oleh sebab itu bisa menjelmakan tubuh dimanapun disebabkan oleh kekuatan sutra dan mendengarkan sutra teratai agar mampu memfungsikan dan juga memutar batin dengan menggunakan prinsip kebenaran sutra teratai sehingga dalam menghadapi manusia, masalah dan benda, Dharma dari batin ini bisa mengatur alam semesta dan juga bisa membimbing para makhluk. Dan juga dengan mendengarkan Dharma dari Buddha,
kita memasuki jalan dari Dharma sehingga mencapai jalan. Sehingga ini menunjukkan juga bahwa berterima kasih dengan memberikan persembahan pada Buddha Chandra, Vimala Surya Prabhasasri, dan juga sutra ini. Setelah memperoleh samadhi yang dengan setulus hati dan pikiran sukacita, dan juga memberi persembahan kepada sutra teratai ini, sehingga berkat jasanya itu tak terhingga. Kebenaran sejati ini juga menyadarkan dan menuntun menuju praktek yang benar, sehingga secara menyeluruh kita harus memahami tentang segala samadhi ini. Jadi dikatakan tadi Dharma itu tidak bocor, yaitu dengan cara kita mentaati sila dan juga samadhi dan akan memperoleh kebijaksanaan. Jadi Mandarinnya Cie Ting Fei ya. Dengan kita sudah mentaati sila, batin kita akan jernih sehingga kita bisa memahami yang mana yang benar dan salah, dan kita bisa memutuskan sesuatu itu dengan penuh kebijaksanaan dalam masalah, hal, dan benda. Dan juga dikatakan bahwa sifat hakiki itu sifat hakiki kita jika terang, maksudnya murni, kita akan menjadi bijaksana. Sehingga batin ini pun bisa terjaga. Dan juga dengan ucapan, niat pikiran, dan perbuatan ini semuanya akan kita lakukan dengan penuh kesadaran. Dan naskah sutra yang kedua. Pada saat memasuki samadhi ini, di angkasa turun hujan dari bunga Mandarava, bunga Maha Mandarava, bubuk halus dari kayu cendana hitam yang keras, memenuhi seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Jadi kita dengan Buddha dengan kekuatan gaibnya itu menurunkan hujan bunga dan dupa sebagai persembahan kepada Buddha, dan juga menjelmakan diri di mana-mana, menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode terampil dalam kondisi batin yang hening dan kosong. Dengan bunga Mandarava dan bunga Maha Mandarava ini adalah dua jenis bunga yang berwarna putih, berukuran besar dan kecil. Ini menunjukkan praktek suci, yaitu juga dikatakan diturunkan dalam bentuk, maksudnya kayu cendana itu diturunkan dalam bentuk bubuk halus. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa kita sangat penting memperoleh mencapai samadhi yang sempurna, sehingga pikiran segala perbuatan kita itu bisa kita kendalikan dengan penuh kesadaran, dan juga kita harus memberikan persembahan kepada Buddha apapun yang kita maksudnya sanggup ya lakukan. Kita harus juga bisa penuh dengan pikiran sukacita dan batin yang tulus, agar kita bisa juga memahami semua dharma yang diajarkan, dan kita juga bisa membuat dharma ini bermanfaat untuk semua orang. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, baik ya, kan Vivi bilang saja ya. Yang seperti Vidang seperti tadi bilang Cik Ting Hui ya, tentu harus dibandingkan dengan Wen Sesiu ya, karena kalau setelah kita mendengar, kita merenungkan, kita praktekkan, di dalam itu harusnya kita juga harus mempunyai sila, samadhi, dan panya. Ya, kan ya, Vivi bilang saja ya. Baik, kita memberi kesempatan lagi ya, Sesong Cenana untuk
tadi Sesyong Jangga Wijaya dulu kali ya, baru Sesyong Sidik bukan? Apakah Sesyong Ya, ya. Ya betul sih. Jangka Wijaya ada tadi? Apakah udah turun? Malam, 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 Sosiong. Oh ya, silakan, silakan. Ayo, 6 menit, genggam 6 kesempatan. menit ya, 6 Ya, menit ya. Oke, di poin silakan. nomor 1 di bagian akhir ya, di poin nomor 1 bagian akhir sebelumnya Kandan Sarang Kaisa dan Kandan Sesiong Seceman. Jadi begini ya, di poin 6 bagian akhir ini ada kalimat yang cukup menarik ya. Saat kamu ingin memahami sutra, kamu harus memiliki pikiran jernih. Jika tidak jernih, meski kamu hanya membaca sutra, tiada dharma untuk membebaskan. Nah, ini potongan kalimat ini mengingatkan saya. Jadi begini ya, Sesyong Sechimannya. Mau mendengarkan dharma atau mendengarkan informasi apapun. Kalau ketika orang ngomong, ya ini mengingatkan diriku ya, cobalah untuk jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik atau bagaimana? Orang kalau lagi ngomong, cobalah kita dengar dengan tenang. Pikiran kalau bisa harus tenang. Bukan pikiran untuk mempersiapkan jawaban untuk menyanggah lawan bicara. Seringkali omongan belum selesai, pikiran kita sudah menarik kesimpulan duluan. Makanya terkadang itu yang terjadi rawan penyimpangan, rawan nggak nyambung, rawan salah paham. Penyebabnya karena termasuk saya juga, ketika orang ngomong, kita nggak mendengar. Dan kita lebih cenderung mendengar untuk mempersiapkan jawaban, bukan untuk mendengar untuk memahami lawan bicara. Dan juga sebenarnya bagaimana cara untuk menjadi pendengar yang baik, itu perumpamaan 3 macam batin. Yang pertama, ini sebenarnya mengingatkan diriku sendiri juga ya, jangan bocor. Seperti wadah jangan bocor. Seperti wadah jangan bocor, orang lagi ngomong, pikiran kita melayang-layang, jadi informasinya bocor. Yang kedua, wadah jangan terbalik. Jadi orang kasih tahu kita, tiba-tiba kayak daun lontar, langsung ya airnya lewat aja. Contohnya lagi buka simpasiang, ikutan gak denger malah keluar gitu, tuh contoh batin yang terbalik. Yang ketiga nih agak sedikit bahaya. Bahaya ketika orang ngomong malah kita persiapkan teori kita sendiri. Ibarat kayak wadah, ada kotoran. Jadi orang ngomong air, wadah kita ada kotoran, kita minum, apa yang terjadi? Toxic. Kita jadi toxic. Yang salah siapa? Yang orang ngomong atau kita yang dengar? Kita. Karena ada wadah kotoran. Termasuk juga nggak boleh ada gula, nggak boleh ada garam. Nanti orang ngomong air, lu terima. Air garam, air gula, ini juga sebenarnya juga bagian penyebab dari penyimpangan. Jadi ya itulah ya salah satu contoh untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan orang ngomong, cobalah be present, cobalah pikiran kita berada dalam saat ini, cobalah dengarkan dulu tanpa untuk mempersiapkan jawaban. Selesai ngomong, kita mah pikiran bisa ada jeda, harus tanggapin apa. Dan itu biasa lebih tepat daripada belum selesai ngomong, pikiran kita sibuk mau nyiapin tanggapan apa. Belum selesai ngomong, udah mau siap mempersiapkan jawaban, dan itu selalu saja jadi salah paham. It always happen. Termasuk saya juga terkadang sering salah paham juga, seperti itu ya. Kira-kira ya. Ini just a reflection for us, tolong disempurnakan. Kan udah berapa menit ya, sorry. Baik, kan ya, Johannes Sesyong ya. Ya, setiap orang boleh berpendapat, tapi tentu
pendapatnya juga mungkin dia pernah alami, kita tidak tahu. Atau mungkin itu juga suatu kebiasaan. Kalau itu baik, diteruskan. Kalau tidak baik, kita harus siap. Bisa nggak kita koreksi diri? Saya rasa ini juga salah satu hal yang membuat kita menjadi lebih bisa terima pendapat orang. Kadang-kadang saya pikir ya, kita dengar suatu lagu aja. Lagu ini saya suka loh, membuat hatiku tenang. Begitu juga orang bicara. Kadang-kadang suaranya ada yang kenceng, ada yang ringan, ya. Nah, tapi tentu tidak semua orang sependapat dong. Ya, boleh-boleh aja, mereka punya pandangan sendiri ya. Tapi ya tentu yang seperti ini loh, yang kita boleh saling ingatkan bahwa warna boleh berbeda ya, sesensece ya. Ada yang suka banyak warna, ada yang suka hanya putih, ada yang suka hitam, ya. Contohnya kita berpakaian, tipe orang itu suka pakai baju putih, sah-sah aja, ya. Ada orang suka pakai baju hitam, ya sah-sah aja. Tapi kita juga masing-masing harus saling menghormati. Ya. Apapun itu, kita saling belajar. Saya rasa itu ya sesungguhnya ya. Mungkin ntar ada yang mau coba tanggapin, silakan. Mari kita memberi kesempatan ya, Cenang Sesiong mau tambahin atau kita terus persilakan Sidik Sesiong untuk berbagi sama kita. Ya, kita persilakan ya Sesiong Sidik. Baik, selamat malam Sesiong Sidik, silakan. Selamat malam Suryanto Sesiong. Selamat malam. Sesiong, selamat malam juga. Dari tadi di ceramah Master, Intisari, kita sering mendengar satu kata yang namanya samadhi ya. Betul. Suryanto Sesiong pernah ngalamin kondisi keadaan samadhi nggak? Ya sebenarnya arti samadhi ini ya sebenarnya tadi Master juga ada singgung itu ya, tapi saya tidak tahu apakah itu yang pemahaman dari Sidik Sesiong seperti apa sih? Mungkin boleh berbagi kepada kita dulu ya. Silakan. Ya, jadi banyak orang menyangka bahwa samadhi itu sesuatu yang sangat sulit dicapai ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita sering mengalami momen samadhi. Setuju. Tanpa kita sadari. Contoh yang paling gampang gitu, kalau Suryanto Sesiong ada bawa mobil gitu, pada saat nyetir tuh bisa dikatakan hampir sebagian dari proses nyetir itu dilewatin lewat samadhi. Ya, makanya kaki nginjak pedal gas sama rem itu otomatis tanpa perintah lagi. Setir belok kiri belok kanan pun sesuai dengan pandangan mata refleks secepat itu juga gitu loh. Telinga otomatis juga demikian. Ya? Otomatis. Jadi samadhi itu adalah kondisi di mana kita sadar penuh, ya, penuh sukacita tentunya, ya. Itu sama juga dengan keadaan tiba-tiba nih kita lagi lihat pemandangan. Kenapa pemandangan tersebut bisa tiba-tiba terasa indah? Gitu. Karena kita tiba-tiba menyadari ada napas masuk dan keluar pada saat kita memandang pemandangan tersebut gitu. Timbul suasana hati yang bahagia. Gitu. Jadi saya nggak akan membuat sesuatu yang namanya pernyataan bahwa wah samadhi itu adalah suatu tingkatan yang sangat sulit dicapai, enggak. Semua orang bisa mencapai tingkat samadhi selama mereka menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mencapainya. Bangun tidur, kita jangan langsung bangun. Misalnya, kita sadar, saya sudah lagi mulai bergerak-gerak untuk bangun. Tersenyumlah. Ya. Kemudian rileks bentar gitu kan. Perhatikan, saya masih ada napas masuk sama keluar enggak? Itu juga proses belajar untuk samadhi. Jangan sampai bangun tidur terus tapi nggak sadar dia lagi bernapas. Ya. Jadi itu ngeri sekali ya kalau proses seperti itu ya. Nanti yang bangun tuh badannya atau rohnya itu kalau udah kayak gitu. Ya. Jadi itu proses gitu loh. Nah, kenapa samadhi itu sangat diperlukan untuk kita sadari? Terutama samadhi di sini lebih konotatifnya lebih ke arah yang namanya positif. Ya. Jadi pada saat kita berucap, berkata, katakan kita ada kesalahan, kita langsung menyadarinya itu. Momen itu juga gitu loh. Jadi itu juga bagus. Karena itu membuat jiwa kita semakin murni. Tapi ada satu hal gitu loh. Pada saat kita melihat, mendengar, berbicara,
gunakan hati. Dari tadi juga ada dikatakan, gunakan hati. Hati itu di sini bukan hati yang ada di dalam lambung, di dalam badan kita itu gitu. Hati itu perasaan. Hati itu pikiran tapi yang dilengkapi dengan perasaan. Ya. Kalau pikiran kadang-kadang bisa kita berpikir tanpa perasaan gitu. Tapi kalau berpikir dengan perasaan sukacita itu menggunakan hati. Maka di situ pada saat kita melihat, mendengar dengan perasaan, pikiran yang percaya, kepercayaannya tinggi, trustnya tinggi pada orang lain. Nah, itu mendatangkan sukacita. Jadi saya belajar hal ini sebenarnya saya ingin sharing sedikit. Di relawan Ceci ya, kita punya kebiasaan untuk menggalang hati ya. Benar nggak Suryanto Susyong? Terus paling banyak yang menjadi tantangan orang gitu, saya nggak bisa jadi APL, saya nggak bisa jadi komite, katanya kenapa? Saya susah kali menggalang donatur tetap. Paling sering ya kita dengar itu ya. Umumnya gitu loh. Sebenarnya saya juga dulu pernah berpikir, kenapa ya orang ini susah banget ya digalang hatinya ya. Ternyata belakangan saya menyadari satu hal, Susyong. Itu bukan karena orangnya pelit terhadap Ceci gitu loh ya, enggak. Tapi hati kita yang kurang murni, kurang jernih, Susyong. Makanya dia nggak percaya sama kita, bukan nggak percaya sama Ceci gitu loh. Itu kenapa dia bisa memberikan menjadi donatur tetapnya si A, si B atau si C, tapi nggak bisa lewat kita gitu loh. Jadi jangan salahkan orang itu dulu, lihat kembali lagi ke hati kita. Pada saat kita menggalang dana, ya menggalang hati gitu, apakah kita sudah menggunakan batin yang murni? Kadang-kadang kan kita belum apa-apa udah mulai negatif thinking nih, pada saat dia mulai celoteh dikit aja gitu loh. Wah, Ceci kan gini gitu. Nah, langsung tiba-tiba pikiran kita udah kotor. Nah, di situ refleks sebenarnya sebagai makhluk yang berinteraksi tersebut. Berarti jiwa kita belum apa-apa juga belum murni. Jadi pada saat kita sudah bisa dalam posisi samadhi, kita menyadari ini semua, menggalang dana itu akan jadi gampang sekali. Bahkan kadang-kadang kita bisa nemuin kejadian begini ya. Berbulan-bulan sebelumnya kita coba nanya dia mau nggak jadi donatur. Dia sama sekali nggak bisa nerima, bahkan nolak dengan berbagai alasan. Mendadak suatu hari karena dia lihat kita ketemu, sini Susyong gitu kan. Kenapa? Saya mau jadi donatur dong gitu. Nah, bingung kan? Jadi yang berubah dia atau kita? Sebenarnya yang berubah energi kita. Itulah kondisi yang Master juga ingin kita ingat gitu loh. Pada saat kita mengalami kendala dalam menggalang hati orang lain dalam berdonasi, ya, periksa salahnya ada di mana. Gitu loh. Umumnya ada di kita, bukan di orang lain. Jadi jangan salahkan si A, si B, jangan salahkan Cecinya, jangan salahkan orang yang diajak. Introspeksi diri sendiri dulu, bukan nyalain. Introspeksi diri sendiri dulu, murnikan jiwa. Lewat apa? Tentu aja selalu saya katakan di akhirnya, lewat apa? Belajar bervegetarian, karena itu adalah sosnya kita. Kan Susyong Suci. Kan ya, Sidik Susyongnya. Ya, memang kalau cerita ya, mungkin Cendana Susyong, ini kalau soal cerita tadi yang Sidik Susyong bilang samadhi ya, ini sebenarnya kadang-kadang kita kan udah sering dengar di Master juga sering menyampaikan Xingzhu Zhouwo Jiu Sechan. Ya, maksudnya lagi berjalan, lagi duduk, ya, lagi berbaring, ya, itu semua adalah samadhi. Dan samadhi adalah konsentrasi ya, sesungguhnya. Jadi betul-betul kita dalam melakukan segala sesuatu perlu konsentrasi ya. Karena konsentrasi itulah membuat seseorang itu bisa selalu berkesadaran penuh. Nah, ini perlu melatih ya, sesungguhnya ya. Jadi tidak semata-mata seseorang itu, kadang-kadang kita bisa lihat ya, orang itu kok tenang banget, orang itu kok melangkahnya sangat, ya seperti sangat kita bilang anggun, ya kayak sangat betul-betul penuh perhitungan langkahnya itu. Jadi gak kayak orang apa ya, langkahnya sangat mantap deh kita bilang. Susyong masih ingat dong, ada satu cerita yang pada saat Sariputra di jalanan ketemu Pichio Asaji. Ya, beliau lagi berjalan
kemudian Sariputra melihat kok ada seorang biku yang berjalannya dengan sangat langkahnya mantap dan sangat apa ya, Cerah juga. Hencuang Yen ya, 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 cerah. Ya, sangat cerah ya, sangat Chuan Yen ya. Nah iya. itulah. Tapi kadang-kadang memang yang Sesiong Sidik bilang betul ya. Kadang-kadang kalau kita jodohnya belum mateng, nggak bisa juga dipaksain. Begini loh, ada cerita yang begini. Kita juga pernah menggalang dana melalui kota-kota, itu kebetulan ada bencana, kalau nggak salah topan Hayang ya, yang Filipina. Kita di pasar ya, juga sama, lalu lalang orang banyak. Itu ada satu ibu-ibu yang begitu kita dia lewatin kita, dia nggak bergeming melihat kita bawa kotak itu, dia jalan aja. Tapi kemudian sekian lama kita lihat dia kembali, habis bawa tentengan, dia masukin uang loh di dalam kotak kita. Nah, kenapa sesungguhnya? Ya tentu dia mungkin yang pertama yang seperti Sesiong Sidik bilang, kita menggalang dana juga sama. Dia belum paham dan dia belum perhatiin benar apa sih yang mau digalang. Nah, tapi di pasar kan tentu yang kotak kita pegang kan bukan satu orang ya. Kemudian di titik-titik tertentu juga ada relawan lain ya. Nah, mungkin dia cari tahu dulu ya, apa sih yang mereka lakukan di sini, orang-orang berseragam ini. Apakah semua orang berseragam ini mereka kenal semua? Saya rasa Sesung Seci. Kita harus yakinkan bahwa tidak semua orang kenal Sesung Seci. Tapi betul, kadang-kadang jalinan jodohnya belum matang, itu juga nggak bisa dipaksain. Ini yang saya pernah ketemu, kemudian saya coba sharingkan. Mungkin Sesiong Seci juga ada pengalaman di hal ini, termasuk Cendana Sesiong, juga silakan ya. Kalau Sesiong Sudanto ya, mungkin saya mau nambah ya. Jadi samadhi itu ya pada saat misalnya kita meditasi ya, bermeditasi itu selalu ya dipermainkan oleh pikiran. Jadi saya hari ini duduk bermeditasi, saya harus mencapai sesuatu, saya harus lebih maju segala macam. Jadi kita dimanipulasi oleh pikiran kita sendiri ya, Sesiong Seci. Nah, disinilah menjadi hambatan, ya rintangan untuk memperoleh kemajuan Dhamma. Tetapi di samping pikiran, ada satu hal lagi yang kita lupa, Sesiong Seci. Apakah yang itu adalah ya kesadaran ya, kesadaran. Jadi kesadaran itu artinya apa? Kesadaran itu artinya ya dia melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya ya. Yang seperti kata Sesiong Johannes, no judgment, tidak ada lagi judgment. Saya harus mencapai itu ini atau saya harus itu ya menderita itu ini. Semuanya diterima. Jadi makanya nggak heran pada saat kita meditasi, pada saat meditasi duduk gitu ya, lama-lama ya berubah ya dari yang menyenangkan ya duduknya, lama-lama kaki pegel, badan pegel semua. Nah, disitulah kita mulai bisa melihat ya perubahan ya anicca. Dan kita menerima, berusaha menerimanya, tidak berusaha untuk menolak atau berganti-ganti posisi terus menerus gitu. Tetapi kita memahami ya penderitaan itu karena ketidakkekalan. Disitulah kesadaran. Tetapi kesadaran tidak menilai ya, tidak menilai. Oh, itu sakit, itu menderita. Ya kita hanya melihat aja gitu penderitaan. Ya disitulah. Oleh karena itu di zaman Sang Buddha juga namanya Ahimsaka ya, sebelum menjadi berubah namanya Anggulimala. Kemudian Ahimsaka itu mengejar terus ya Sang Buddha. Ketika dia mau membunuh Sang Buddha, ya dia lari terus ya di dalam hutan. Tetapi bagaimana sekuat tenaga dia lari tidak bisa mengejar Sang Buddha. Padahal Sang Buddha nggak lari loh, Sesiong Seci hanya jalan. Dan ya kata Ahimsakanya ya, ya kebetulan bilang kepada Sang Buddha, mohon Bante, berhenti, berhenti. Ya kata Sang Buddha, saya sudah berhenti, kamulah yang belum berhenti. Ya maksudnya apa? Hah? Maksudnya adalah ya bahwa Sang Buddha telah berhenti ya dari pengejaran nafsu-nafsu keinginan. Sedangkan kita ini terus mengejar ya oleh delusi kita, mengejar terus pikiran kita ya bahwa itu ini boleh, itu nggak boleh. Ya, jadi lepaskanlah pikiran-pikiran semua itu.
hanya berkesadarannya, melihat hanya melihat, merasakan hanya merasakan, perasaan hanya perasaan. Karena sesiung seci. Ya, betul ya, Sesung Suci. Kenapa di kata perundungan ada satu kata cintan susume? Padahal simple ya, kenapa dibikin sulit ya kadang-kadang. Inilah yang harus kita sering perhatikan ya. Jadi kadang-kadang justru sederhana itu yang membuat kita nyaman, kita tenang ya. Kadang-kadang makin dipikirkan makin rumit ya. Padahal sebenarnya ya hidup inilah seperti inilah ya. Mungkin kita bisa berbagi ya Sesung Suci. Kita genggam kesempatan yang ada ya. Cendana Sesung kita kasih kesempatan Sesung Suci yang mau berbagi bagaimana mungkin kesempatan hari ini ataupun dalam kegiatan suci apa yang dirasakan seperti yang Master sampaikan pada hari ini, malam ini ya. Silakan ya Sesung Suci, kita sambil menunggu. Mungkin ada yang mau sharing lagi, silakan. Kita genggam kesempatan ya. Apapun yang Sesung Suci rasakan di dalam berkegiatan juga boleh. Ini tadi saya baca juga sangat bagus ya Cendana Sesung nih. Yang tadi dikatakan bahwa kita harus berputar dalam Dharma. Kita juga harus mencari Dharma. Bukan menunggu Dharma datang mencari kita. Ya, tapi di sini juga ada satu hal yang menarik ya. Kata Master, jika Anda ada mendengar Dharma, berarti Dharma lah yang mencari batinmu. Bukan batin kamu yang mencari Dharma. Nah, ini dua kata ini kalau dipikirkan ya sebenarnya kita di Singpasyang kita telah menemukan Dharma itu bersama kita sebenarnya ya Sesung Suci. Karena dengan adanya kita mendengar Dharma dengan sungguh hati, berarti Dharma lah yang mencari batinmu ya, bukan batin kamu yang mencari Dharma. Itu tadi kata Master ya. Nah, ini yang perlu kita betul-betul renungkan kembali ya. Apa sih isi Dharma itu ya, sedangkan Dharma tidak di mana-mana Sesung Suci. Atau kalau belum ada yang sharing mungkin kita bisa kuis dulu Cendana Sesung. Iya, ya baik Sesiung Suryanto. Ntar akan dilanjutkan oleh Ini ada yang resign ini Sesiung Suryanto. baik. Mungkin kita kuis dulu, ntar baru kita kasih kesempatan. Ya baik. Karena waktu ya. Baik ya. ya, itu Maria Suci ntar setelah kuis ya. Ya, karena cara menjawab kuis ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban. Nomor soal jawaban. Contoh jawabannya 1D, 2A. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang? A. Pikiran menjadi kosong dari semua fenomena. B. Fenomena yang tertutup oleh kegelapan batin. C. Semua fenomena tidak memiliki makna. D. Pikiran yang bingung dan tidak sadar. E. Batin yang jernih, segala fenomena menjadi terang. Kita hitung mundur ya Sesiung Suci. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya Sesiung Suci. Dan jawabannya adalah E. Batin yang jernih, segala fenomena menjadi terang. Mohon next ya, host. Apa bentuk persembahan tertinggi? A. Menyumbangkan harta kekayaan. B. Memberikan bunga dan dupa. C. Menghafal semua ayat sutra. D. Mengikuti upacara keagamaan setiap hari. E. Mendengarkan, mengingat, dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kita hitung mundur ya Sesiung Suci. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Mendengarkan, mengingat, dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Mohon next ya host.
Apa makna dari Dharma tanpa bocor? A. Dharma yang hanya bisa didengar oleh yang terpilih. B. Dharma yang tidak dimengerti. C. Dharma yang tidak masuk ke hati. D. Dharma yang tidak dibabarkan lagi. E. Dharma yang didengarkan, diingat, dan masuk ke dalam hati tanpa terlewat. Kita hitung mundur ya sesiung sece. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawabannya adalah E. Dharma yang didengarkan, diingat, dan masuk ke dalam hati tanpa terlewat. Mohon next ya, host. Apa yang dimaksud dengan melalui penampakan dari Dharma memperoleh kebahagiaan dalam samadhi? A. Mendapatkan kesedihan melalui penderitaan. B. Menuliskan semua ajaran Buddha. C. Melihat kesalahan orang lain dan menghindarinya. D. Menyendiri untuk mencapai ketenangan. E. Menampilkan Dharma dalam perbuatan dan memperoleh kebahagiaan dari samadhi. Kita hitung mundur ya, sesiung sece. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawabannya adalah E. Menampilkan Dharma dalam perbuatan dan memperoleh kebahagiaan dari samadhi. Mohon next ya, host. Mengapa seseorang bisa masuk ke dalam samadhi sejati? A. Karena memiliki kekuatan sihir. B. Karena banyak membaca buku. C. Karena bantuan orang lain. D. Karena sering berdoa di wihara. E. Karena pikiran murni tidak terganggu dan tidak melekat pada bentuk dunia. Kita hitung mundur ya. Sesiung sece. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawabannya adalah E. Karena pikiran murni tidak terganggu dan tidak melekat pada bentuk dunia. Mohon next ya, host. Apa yang terjadi ketika seseorang mempraktikkan Dharma dengan benar dan tekun? A. Hidupnya akan selalu kaya. B. Ia bisa membanggakan diri. C. Ia akan mempunyai banyak pengikut. D. Dia akan menjadi guru besar. E. Ia akan masuk ke samadhi dan merasakan kedamaian sejati. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Ia akan masuk ke samadhi dan merasakan kedamaian sejati. Mohon next ya, host. Sudah selesai. Kangen sesiung sece. Ya, sesiung cendana kan ya. Nah, sambil menunggu, mungkin ini karena waktu sangat itu sekali ya, ada jam 9. Nah, kita persilakan dulu, mungkin Suci Maria mau sharing buat kita, silakan. Ya, kangen Sang Reng Hai Se dan kangen Sesiong Secie semua. Ini saya hanya mau sedikit sharing mengenai apa yang dibicarakan Sesiong Sidik tadi ya, yang Sesiong Batam. Ya. Silakan. Tadi Sesiong Sidik ada bicara tentang menggalang hati, menggalang dana. Gampang sekali menggalang hati, menggalang dana untuk kemurnian ya. Kalau hati kita murni baru bisa dikatakan kita sedikit koreksi. Gimana tadi ngomongnya, untuk koreksi diri kita sendiri kalau kita belum bisa menggalang hati, menggalang dana, bahwa itu kita belum murni, kayak tulus atau apa tadi ya bahasanya. Tadi saya nggak bisa susun lagi, cuman saya mau sedikit memberi pendapat dari diri saya sendiri yang saya lihat selama ini ya, Sesiong Sece. Saya sendiri kan maaf memang pengusaha ya, walaupun pengusaha kecil-kecilan, tapi saya bergaul dengan banyak masyarakat. Dan saya sendiri pribadi untuk menggalang dana, menggalang hati, menggalang dana itu bagi saya memang tidak sulit seperti Sesiong Sidik. Jika kita memang punya hati, kita mau berbicara langsung ke tamu atau ke orang, beberapa yang kita kenal ya, Sesiong Sece ya. Cuma dari yang saya lihat perhatikan, memang bukan karena, mungkin pendapat masing-masing ya ini Sesiong Sidik ya,
suci yang lainnya. Sepertinya untuk menggalang hati, menggalang dana itu bagi beberapa orang yang memang bergaul dan bisa bicara, yaitu mungkin lebih gampang. Tapi yang saya lihat banyak juga teman-teman, saya lihat mereka juga dengan sepenuh hati, menggalang dana, namun mereka agak sulit ya. Yang saya lihat sih beberapa bukan karena tidak murni ya. Jadi saya koreksi, bukan karena tidak murni mereka. Mereka sudah hatinya sangat tulus dan murni untuk berbicara atau apa. Tapi memang tidak setiap orang bisa pintar berbicara, atau tidak setiap orang itu dia punya istilahnya bisa mengajak orang ngomong, atau satu lagi yang terakhir, kadang mereka tidak punya pergaulan atau kurang bukan orang pengusaha, atau maklum lah kalau yang umum bergaul secara teman saja, teman secara minta ke teman pun agak susah ya ya. Tapi koreksi lagi, ini hanya pendapat saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Itu aja kan mungkin untuk masalah kemurnian hati ya tadi ya dari Sosyong Sidik, mereka juga sangat murni kok hatinya untuk menggalang hati, menggalang dana. Tapi memang kadang sulit. Saya lihat memang benar juga, mungkin cara berbicara, mungkin nggak pintar bicara, atau mungkin juga karena pergaulan ya, karena kurang ada koneksi atau apa, itu aja kendala mereka. Kan Sosyong Sece. Dan ya, mungkin ini juga pendapat dari Sece Maria ya. Dikatakan mungkin ada yang merasa mudah ya, tapi ada yang merasa tidak semudah yang begini ya. Tapi sebenarnya tujuan daripada master agar kita bisa membicarakan suci sama orang itu juga dengan salah satu dengan cara menggalang dana, sebenarnya menggalang hati sama menggalang dana. Kalau kita bilang mau menggalang hatinya, kalau bisa menggalang hatinya, apakah susah menggalang dananya? Nah, ini kita harus review kembali ya, Sosyong Sece ya. Tapi begini loh, Sosyong Sece. Kadang-kadang di dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa kita bicarakan dengan, maksudnya cara yang kayaknya kok ini nggak masuk di akal ya. Di antara boleh pilih. Kadang-kadang juga kita nggak tahu ya, orang lebih suka memilih si A daripada si B. Bisa aja kan? Kenapa dia bisa begitu? Nah, disinilah Sosyong Sece. Di dalam kita melatih diri, bagaimana ini juga termasuk hari ini ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana tutur kata kita, itu semua dinilai orang Sosyong Sece. Ya, jadi tidak semata-mata dilihat dari satu sudut. Tapi yakinlah, jalinan jodoh tidak di mana-mana. Ya, saya bilang jalinan jodoh tidak di mana-mana. Ini Sece Maria nih dari Jambi ya. Ya bukan ya Sece Maria. Ya, betul ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Ini kenapa nih Sece Maria bisa sampai berada di Jakarta, kemudian saya bantu foto untuk calon kopi. Ini juga saya tidak tahu ya, mungkin Sece Maria juga kepikir gak bisa berada di Jakarta, terus kemudian saya bisa bantu menfotokan dia untuk foto cakep gitu ya. Nah, saya juga tidak tahu. Nah, kalau mau bilang ada jalinan jodoh begini, ini juga nggak semata-mata bisa disetting ya. Betul ya, Sece Maria ya. Tapi jauh-jauh dari Jambi bisa ke Jakarta, terus minta saya bantu fotoin. Saya juga nggak tahu permasalahannya kok bisa ada di Jakarta. Nah, inilah Sosyong Sece. Kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa kita dengan cara berpikir bagaimana, seperti Jones bilang, wah kita bisa di-create bagaimana, enggak juga. Dia datang dengan sendirinya karena mungkin kebetulan gelombangnya ada, dia bisa ketemu. Percayalah Sosyong Sece, semakin banyak kita memahami Dharma,
sebagai banyak yang seperti Sidik Sesyong juga pernah bilang, banyak mujizat yang datang tanpa kita bisa mengetahui sebenarnya dari mana sih kok bisa begini luar biasa Sesyong Suci. Ya, jadi ini saya akan bacakan dulu ya pemenang kuis ini karena waktu mungkin co-host boleh minta waktu sedikit ya. Nah, saya akan bacakan dulu pemenang kuis pada Minggu 3 Agustus 2025. Ya, kita ucapkan selamat dulu kepada Li Kimbi Sesyong dari Tangerang. Kemudian Sani Wijaya Seci dari Makassar. Kemudian Yeni Lukita Seci dari Medan. Dan setelah itu Stella L. Wijaya dari Utara 2. Dan Elisa Intan Seci dari Medan. Sidik Jaya Sesyong dari Batam. Selamat ya kepada Sesyong Seci yang telah menjadi pemenang kuis pada Minggu 3 Agustus 2025 ini. Baik, tadi ada yang resign. Mungkin ini ya, mungkin persingkat waktu aja ya. Elisa Seci mau sharing sedikit. Mungkin ini kita kasih kesempatan ya. Kita minta waktu ya ke host. Ya, silakan. Ya, Cendana Sesyong. 感恩三文开师，感恩Tan Suryanto 师兄 dan Cendana 师兄ya yang menjadi moderator hari ini dan semua tim dan semua peserta kanan. Tadi kan tentang samadhi ya. Lalu yang terakhir saya dengar dari Master ya, samadhi itu adalah pawo tangsia, hidup di detik saat ini. Menyadari saat kita berucap, memikirkan, dan praktek langsung. Nah, apakah saat itu pikiran kita itu kita sadari, aku lagi memilih melakukan ini lewat pemikiran kita yang benar ya. Kan setelah pernah mendengarkan Dhamma, kita mempraktekkan yang itu 8 jalan mulia. 8 jalan utama ya. Jalan utama berunsur Berpuas 8. berwas 8 ya. Nah, hal ini membuat kita selalu mulai berbaik sangka, melihat segala sesuatu berbaik sangka. Yang Johnny Sesyong cerita ya tentang bejana. Memang saya melihat kembali itu dulu di bedah buku ada tentang 37 faktor pencerahan ya. Saya sendiri ini adalah bejana apa? Apakah saya bejananya itu kotor, atau bejana saya kotor dan berlubang, atau saya bejana yang terlungkup. Jadi kita mesti melihat diri kita sendiri. Saya sendiri merasa sebenarnya saya masih bejana yang dulunya kotor. Saya harus terus diisi untuk membersihkan dalam isi bejana ini. Saya ada melihat satu cuplikan ya, ini juga dikirim oleh sesama relawan ya yang di Taiwan ya, bahwasanya ini ada satu biku kecil bertanya kepada guru, kenapa setiap saya mendengarkan Dhamma yang begitu baik, tapi saya setelah mendengar lupa. Lalu gurunya bilang gini, kamu ngambil keranjang ini, pergi ambil air. Jadi ya muridnya patuh ya ngambil. Tapi dia dalam hati bertanya, guru kenapa menyuruh saya mengambil keranjang untuk mengambil air? Nggak mungkin. Keranjang itu bocor-bocor. Itu kan nggak rapat ya keranjang bambu ya. Jadi dia setelah melakukan beberapa kali dia naik gurunya. Kenapa guru memanggil saya mengisi air di keranjang? Lalu gurunya bilang, nggak apa-apa, kamu lakukan aja. Terakhir dia balik kan, gurunya bilang, memang keranjang itu tidak bisa membawa air. Apakah kamu ada memperhatikan? Awalnya keranjang yang kamu bawa ini kotor. Setelah Anda melakukan berkali-kali mengisi air itu, keranjangnya sekarang telah bersih. Berarti kita telah siap untuk mendengarkan Dharma, dan kita paham kalau saya mau mengambil air, saya tidak menggunakan keranjang lagi. Saya akan mengambil wadah yang tidak bocor untuk mengambil air.
Berarti kita harus mempersiapkan diri kita juga ya. Awalnya saya tidak paham, kenapa gurunya kok gitu ya? Memang keranjang nggak bisa ngisi air, kenapa? Rupanya gurunya mau ini biku kecil ini untuk membersihkan bejananya dulu. Lalu kembali lagi ini ya, yang ini, kenapa kita selalu mendengar tapi kita melupakan? Rupanya ini setiap orang memiliki 3 rintangan. 1, noda batin, 2, karma, dan buah karma. Nah, saya sendiri di perjalanan suci juga mesti lewat banyak tahun, baru mulai menyadari, oh begini ya. Pada saat benar-benar tulus bervegetarian, itulah seperti alam semesta mendukung diri saya sendiri untuk saya kan bertanya dalam hati, bagaimana saya bisa memahami pesan guru? Mengapa Master selalu memanggil saya bodhisattva? Saat itu pelan-pelan dalam diri sendiri berikrar, semoga saya bisa menjadi murid Master ya. Saya ingin bervegetarian. Alam semesta mendengarkan doa ini, mempertemukan saya bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan vegetarian sehat. Jadi ini koneksi ini luar biasa. Jadi buah karma saya mungkin di saat ini di tahun 2002 masa pandemi itu mematangkan saya untuk bisa bervegetarian, dan di saat itu mulai dalam hati selalu bertanya, pesan Master apa ya? Melihat segala sesuatu lewat Wen Susyu dan mendapatkan lebih banyak hasil ya. Semakin belajar, menyadari, semakin tidak tahu apa-apa. Dan harus terus mengikuti Dhamma Buddha yang disampaikan Master. Kak En ya, Susyung Suci ya, Kak En. Baik, Semoga Kak bisa membawa manfaat bagi semuanya, Kak En. En, Elisa Suci ya, betul ya. Jadi betul, Cendana Susyong, kita harus kosongkan kelas dulu. Gelas itu kalau tidak kosong, tidak bisa diisi lagi. Karena gelas kita penuh apa yang kita ada ya. Jadi sulit untuk menerima dari luar ya. Nah, begitu juga ya. Jadi sebenarnya semua ada waktunya sih. Jalinan jodoh juga matengnya ada waktunya ya. Baik, Cendana Susyong, ini juga menyangkut waktu ya. Kita sudah minta waktu terlalu banyak. Mungkin juga kita minta maaf sama Susyong Suci yang pemenang ya. Mungkin waktunya sudah kepepet. Mungkin kita harus sudahin waktunya ya, supaya tidak mengganggu yang lain ya. Baik, bagaimana Cendana Susyong? Apakah kita ada kosakata malam ini? Ada Susyong, saya bantu bacain. Oh ya, baik. Kak En, Elisa Suci. Silakan. Kak En Susyong. Kak En. 得三昧乐，诚心供养, memperoleh kebahagiaan dari samadhi dan setulus hati memberikan persembahan. Hun An, gelap gulita. Niao Ming, kicauan burung. An Tan, suram, gelap, redup, dan kusam. Ten Wen, Tili, astronomi dan geografi. Hun Chen, gelap, kelam, mengantuk. Kai Lang, melihat cahaya, menjadi jelas, optimistik, ceria. Si Xing, praktek halus, tindakan amat kecil. Chen Hei, Chan Tan, kayu cendana hitam yang keras. Kak En Tajia, An. Baik, Kak En ya, Elisa Suci telah membacakan kosakata pada malam hari ini ya. Nah, Susyong Suci, sebelum kita tutup ya Cendana Susyong, itu kita Kak En dulu ya. Iya, Kak En. Pada para pemenang kuis pada malam hari ini, dan juga kepada yang sharing, Vivi Liang Suci, Johannes Susyong, Sidik Susyong, Maria Suci, dan Elisa Suci ya. Tentu juga Kak En kepada Susyong Suci yang telah meluangkan waktu di malam hari ini, sehingga siang malam ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Tentu kita juga sangat
Kangen dan minta maaf ya karena waktunya selalu tidak cukup untuk kita pakai. Tapi yakinlah kita masih ada hari esok. Kita sampai jumpa di kesempatan besok hari ya. Sebelum kita akhiri ya, Cendana Sesong, kita akan memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Tatia Ching Cili. Silakan duduk Sesong Seci. Kangen ya Sesong Seci semua. Cendana Sesiong, kangen juga. Ning Tian Cian ya. Ya, kangen Sesong Seci, kangen Surya Kangen Tong Seci. Tatia, kangen Hos. Cufu Tatia. Kangen Tatia. Kangen Sidik Sesiong, Limba Sesiong. Ning Tian Cian ya.知足，用感谢心去付出，以欢喜心来受苦。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟。大慈悲来到主，南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度，南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。知足，用感谢心去付出，以欢喜心来受苦。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟，以大慈悲来告诸。南无阿弥陀佛，如去如
子。